Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 3, subtema 2, wujud benda. Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK ya adik-adik. Kita akan belajar di halaman 70 sampai dengan 80. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas di video Kak Rina seperti ini. Lalu nanti ada playlist untuk tema tersebut ya, tema 3 subtema 1. Nah, dan juga ada pembelajaran-pembelajaran lain di subtema tersebut. Atau kalau mau lihat subtema lain, tema lain, atau bahkan kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti akan muncul daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema lain di kelas 3, berarti pilih playlist kelas 3. Nanti diklik biru-birunya untuk masuk ke daftar-daftar playlist lagi ya. Contoh, di sini ada tema 1, tema 3, tema 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema 2, diklik aja putar semua. Nanti video yang paling pertama diputar adalah yang paling halaman awal. Nih, halaman 1 sampai 4. Kalau mau lihat halaman lain ya di scroll aja ke bawah. Nah, nanti lihat oh ini halaman 5, ini halaman berapa. Ini ada semua tema sampai halaman terakhir ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Benda memiliki ciri yang dapat diamati adik-adik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengetahui wujud benda ya. Jadi wujud benda itu dibedakan menjadi 3. Padat, cair, dan juga gas. Ciri-ciri benda antara lain juga memiliki massa dan ruang. Ruang itu kita sebut juga dengan volume. Ya, bahasa Inggrisnya volume, tapi kita Indonesia biasanya sebutnya volume ya. Apa sih yang dimaksud dengan massa dan volume adik-adik? Ya. Nah, kita lihat. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola nih adik-adik. Tapi bahannya beda ya. Nah, menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Kita simak percakapan Siti dan Ibu Guru. Ya, kata Ibu Guru, nih Ibu Guru lagi menunjukkan 2 bola plastik dan bola apa tadi ya? Bola plastik dan bola basket. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang masanya lebih besar? Nah, nih ya, jawab Siti, masa Bu? Apakah masa itu Bu? Kata ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama, letakkan kedua bola pada timbangan. Apa yang terjadi? Coba lihat. Kata Udin, bola basket lebih berat Bu. Jawab ibu guru, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda sama bola plastik. Ya, kalau bola basket tadi terbuat dari bahan sintesis. Ya, nah bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat dari bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut dengan massa. Jadi, bola mana yang memiliki massa lebih besar? Nah, kata ibu guru, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Ya, nah massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini namanya timbangan digital. Ya, timbangan digital. Yang ini kita sebut dengan timbangan biasa ya, karena untuk mengukur satu benda yang ada di sini, misalnya kita mengukur benda, kita harus menaruh ukuran di sini. Jadi ada nanti benda-benda yang misalnya kotak ini 100 gram, kotak yang lebih besar lagi ini 500 gram kayak gitu ya. Kalau yang ini digital, begitu ditaruh bendanya di atas ini, nanti langsung ininya berubah nih ya. Nah, berikutnya. Perhatikan ukuran massa dari benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ini ada balok Y dan H. Balok Y mempunyai massa lebih besar dari balok H. Nah, ini yang mana nih adik-adik? Nah, yang ini massa berarti lebih besar yang ini ya. Berarti kita coba nih kayak contoh di sini nih. Nih, massa diukur dengan ini berarti nih ya. Nih, massa itu kan tadi penyusun ya, bahan penyusun dalam benda. Berarti massanya lebih besar kalau yang dia lebih berat. Jadi kita lingkari yang ini. Terus gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih titik-titik.
Nah, ini kosong, ini ada airnya, berarti lebih besar ya, yang berisi air itu lebih besar. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Ini botol B, ini botol A. Terus botol B mempunyai berat yang lebih besar ya dari botol A. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih. Nah, kalau sekarang yang ditanyakan yang ini nih yang kempes, berarti lebih kecil ya dari bola yang tidak kempes. Terus ini ada 6 apel, ini ada satu semangka. 6 apel mempunyai massa yang kalau ini seimbang ya, jadi sama. Yang sama dengan satu semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat. Nah, kalau tadi 6 apel. Sekarang kalau 3 apel gimana? Kalau 3 apel berarti lebih kecil. Ya, dari satu semangka. Nah, tahukah kamu adik-adik, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama. Ya, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Nah, gaya tarik bumi tersebut juga gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi maupun di bulan, itu sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Ya, karena pengaruh gravitasi berbeda yang ada di bumi dan yang ada di bulan. Nah, selanjutnya dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dan massa. Seperti kita sering orang mengatakan berapa sih beratmu? Ya. Adapun sebenarnya yang benar itu adalah berapa massamu, ya. Nah, yang diukur pada timbangan adalah massa adik-adik, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa ya masih diperbolehkan ya, kecuali ketika kita punya hidup di planet yang berbeda. Misalnya Karina hidup di bulan, adik-adik di bumi. Terus kita ngobrol misalnya ya, kita telepon-teleponan. Karina beratnya berapa? Nah, itu sudah berbeda. Itu harus kita menggunakan massa. Karina masanya berapa gitu, atau adik-adik masanya berapa. Nah, itu beda ya. Kita lanjut, selain massa, benda mempunyai volume atau volume. Apa sih volume? Volume, nah, jadi semua benda itu kan menempati ruang ya. Jadi ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Nah, benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang lebih besar memiliki volume yang besar. Kita contohkan air. Nih, air yang ada di akuarium A tuh tempatnya lebih besar. Ya, akuarium B lebih kecil. Berarti volume akuarium A lebih besar daripada volume di akuarium B, ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman-teman ya di kelompok. Ada alat yang perlu dipersiapkan, yaitu pertama gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke gelas ukur, dan air. Lalu balon 2 buah. Langkah-langkahnya yang pertama, isilah gelas dengan air, masukkan benda padat. Benda padat ya boleh macam-macam ya, bola, kelereng, kemudian apapun yang ada masanya atau beratnya. Kemudian perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Yang ini gelas ukur diisi air segini ya. Lalu kita masukin bendanya nih, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi sebelum dan setelah benda dimasukkan? Ini sebelum, ini sesudah dimasukkan. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, hasilnya adik-adik, jadi setelah air ditambahkan ke dalam gelas, volumenya bertambah ya. Nih, jadi setelah air ditambah ke gelas ukur volume air bertambah ya. Kemudian sekarang isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan 600 ml. Perhatikan gambar untuk ini bukan air ya adik-adik, setelah benda. Karena tadi kita masukinnya benda, kalau yang ini baru air. Sekarang kita tambahkan air ya, berarti
yang ini yang sebelum ditambah air, jadi ini yang 300 mili, lalu ditambahkan 300 jadinya 600 ya mililiter. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, setelah air, kalau yang ini baru air, setelah air ditambahkan ke gelas ukur, berarti volume air bertambah ya. Volume air bertambah. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ini ada balon ya. Balon ini yang kiri itu balon yang belum diapa-apain. Jadi kalau kita beli balon bentuknya kan seperti ini ya. Nah, yang kedua ini yang sudah ditiup. Tiupnya ya boleh kita tiup pakai biasa ya, kita tiup pakai mulut kita atau pakai tadi gas ya. Pakai gas. Seperti yang bola-bola bisa terbang. Nah, gas hidrogen ya, kalau nggak salah namanya. Nah, kita bandingkan ya adik-adik. Jadi, apa yang terjadi sebelum dan setelah balon ditiup, udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, ini kita lihat ini mengembang ya, karena udaranya ini menempati ruangan di dalam balon. Ya, jadi hasil pengamatan kita adalah balon mengembang setelah ditiup karena udara mengisi seluruh ruang dalam balon ya. Nah, seperti ini. Setelah kamu melaksanakan percobaan di atas, coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik-titik. Nah, kalau benda hidup, jawabannya itu benda tak hidup atau tidak hidup. Terus benda memiliki tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Ya. Sekarang berikutnya. Pernahkah kamu melihat ketiga jenis kelewatan adik-adik. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Ini bola sepak bola, bola basket, ini bola voli ya adik-adik ya. Nah, sekarang pernahkah kamu melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tadi ya adik-adik ya? Bola basket, bola voli, dan bola sepak bola. Nah, manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya. Terus bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, kalau yang ini kita coba lihat. Nah, nih ya. Kalau bola ini nanti kita harus menghitung dulu ya adik-adik ya. Jadi nanti boleh adik-adik melakukan pengamatan. Mungkin kalau kita lihat dari masanya ya, volume. Nah, kalau volume jadi sebetulnya besar dari bola ini juga berbeda-beda ya adik-adik. Nah, kalau dari segi massa ini paling berat ya karena bola basket itu lebih besar. Kemudian berikutnya adalah ini dan yang paling ringan adalah bola voli ya karena dia harus kita lempar dengan tangan ya. Kalau dari segi volume yang ini lebih besar, kemudian bola sepak bola baru yang paling ringan adalah bola voli ya. Sekarang kamu telah mengamati jenis bola di atas. Yuk kita coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Ya. Nah, setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Ya. Nah, latihannya adalah memantulkan bola kepada teman, ya, seperti ini. Jadi ke lantai dulu ya, seperti ini.
memantulkan bola ke lantai, nanti dia akan memantul ke teman kita yang ada di depan. Ya, kemudian memantulkan bola sambil berjalan seperti ini. Jadi nanti kita tepuk ke bawah, nanti dia mantul ke lantai, lalu naik lagi kayak gini, naik ke atas. Ya. Nah, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh adik-adik. Nah, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan, ya, dan tidak dapat berdiri, dan Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Ya. Nah, kemudian setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Terkilir tuh kayak keseleo ya adik-adik. Nah, oleh karena itu kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu punya pengalaman menolong teman atau orang lain? Nah, jawab iya atau tidak ya. Kemudian, ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, kita akan bercerita ya, nanti ceritanya taruh di sini. Ya. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasannya. Nah, nih Karina akan contohkan, nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat sendiri ya. Jadi adik-adik, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Ya, karena manusia bukan makhluk individu. Ya. Nah, saling menolong merupakan salah satu perbuatan terpuji yang termasuk dalam pengamalan Pancasila. Ya. Nah, itu contoh penjelasan dari Kak Rina. Nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat sendiri ya. Nah, kalau tulisannya nggak kebaca, diulang videonya ya, dengarkan Karina baca ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!